Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di mata kuliah statistik dengan materi sampel. Sampling, ada dua topik bahasan dalam sampling. Bahasan pertama adalah metode pengambilan sampel atau sampling design. Yang kedua adalah perhitungan besar sampel atau sample size. Ada dua metode pengambilan sampel, yaitu random probability sampling dan non-random probability sampling. Pengertiannya, populasi target adalah kumpulan dari satuan atau unit yang ingin kita buat generalisasi hasil penelitian. Kabupaten Kapuas, Pulau Pisau, dan sebagainya. Populasi studi adalah kumpulan dari satuan atau unit N besar, di mana kita akan memilih sampel, misalnya puskesmas, RT, RW, sekolah, rumah sakit. Berikutnya adalah kerangka sampel, adalah daftar satuan atau unit atau anggota populasi yang berisi identitas, misalnya nomor, nama, dan alamat. Sampel adalah kumpulan dari satuan atau unit yang kita ambil dari populasi studi, di mana pengukuran dilakukan dalam N kecil, yaitu misalnya balita, bumil, atau orang dewasa. Mengapa perlu sampling? Pertama, populasi tidak terbatas. Yang kedua, sumber daya terbatas. Dalam hal ini tenaga, dana, dan waktu. Yang ketiga, tidak mungkin diteliti semua. Di sini ada terbatas pada waktu dan ruang. Kemudian yang keempat, tidak perlu semua diteliti. Ada metode sampling yang didasarkan pada distribusi probabilitas. Metode sampling di sini akan menjamin sampel menggambarkan populasinya, menjamin sampel mempunyai akurasi yang terukur, menjamin sampel dapat dilaksanakan dengan efisien. Langkah pengambilan sampel, yang pertama menentukan tujuan studi. Yang kedua, menentukan populasi penelitian, populasi target, populasi studi. Di sini berarti kita akan mengambil sampel frame dan unit analisis. Kemudian yang ketiga, menentukan metode pengambilan sampel. Yang keempat, menghitung besar sampel sesuai metode. Yang kelima, memilih sampel. Besar sampel tergantung pada 1. Jenis penelitian. Eksplorasi awal, kita membutuhkan 1 sampel mungkin cukup. Tapi untuk generalisasi harus representatif. Yang kedua, skala ukur variabel dependent. Kita bisa menggunakan nominal atau ordinal, dalam hal ini kategorik, atau kita mengambil suatu proporsi. Kemudian kita juga bisa menggunakan skala ukur interval atau rasio, dalam hal ini numerik. Kita bisa menghitungnya dengan mean dan standar deviasi. Berikutnya ketiga, ketepatan perkiraan yang diinginkan. Nah, di sini berarti presisi ya. Nah, semakin tinggi presisi akan semakin besar sampel yang dibutuhkan. Yang keempat, tujuan penelitian. Kita lihat estimasinya dan uji hipotesisnya. Yang kelima, interval kepercayaan dan kekuatan uji. Yang keenam, teknik pengambilan sampel. Kita mau menggunakan SRS atau non-SRS.
Oke, lingkup rancangan sampel. Tadi kita bilang bahwa untuk membuat suatu pengambilan sampel, kita harus lihat, maka kita pun akan membuat suatu rancangan sesuai dengan langkah-langkah yang kita akan menggunakan atau mengambil sampel tadi. Yaitu yang tadi, tentukan dulu tujuan penelitian. Yang kedua, definisikan populasi targetnya. Yang ketiga, identifikasi kerangka sampelnya. Keempat, pilih metode pengambilan sampel yang sesuai atau yang cocok. Yang kelima, hitung besar sampelnya. Yang keenam, ambil sampel dan kumpulkan datanya. Pengantar metode pengambilan sampel kita akan lakukan dengan metode sampling. Yang pertama adalah non-random. Di sini kita akan bisa menggunakan metode sampel pertimbangan atau purposive atau judgmental. Bisa juga kita menggunakan sampel berjatah atau yang disebut kuota. Kita juga bisa menggunakan sampel seadanya atau kita sebut incidental atau convenience sampel. Nah, di sini kita akan melakukan suatu studi kualitatif ya. Kemudian yang kedua adalah random probability sampling. Di sini kita akan menggunakan simple random sampling, acak sederhana. Yang kedua, kita gunakan systematic random sampling, acak tapi sistematis. Yang ketiga, kita menggunakan stratified random sampling, acak tapi bertingkat. Di sini berarti kita akan juga bisa menggunakan yang sederhana, simple stratified random, atau proportional stratified random. Yang keempat, kita bisa menggunakan cluster random sampling, acak tapi berkelompok. Dan yang kelima adalah multistage random sampling, acak tapi bertahap. Nah, ini di sini yang akan kita pelajari adalah studi kuantitatif. Simple random versus non-random. Nah, di sini kita akan membedakan mana yang untuk sampel random dan yang non-random. Random probability sampling, kita akan membahas untuk suatu penelitian yang secara kuantitatif. Di sini berarti semua elemen di populasi memiliki probabilitas atau kesempatan, boleh sama, boleh tidak sama, untuk terpilih sebagai sampel. Jadi semua elemen yang ada di populasi itu memiliki hak yang sama untuk menjadi sampel, tapi tidak semuanya bisa menjadi sampel. Yang kedua, dapat merepresentasikan populasi dan hasilnya dan dapat digeneralisasi ke populasi. Artinya bahwa apa yang kita ambil untuk sampel atau contoh itu bisa mewakilkan dari apa secara keseluruhan yang ada di populasi tersebut. Yang kedua adalah non-random, non-probability sampling. Di sini berarti penelitian yang akan kita ambil adalah suatu penelitian yang sifatnya kualitatif. Maka di dalamnya tidak semua elemen di populasi memiliki probabilitas atau kesempatan untuk terpilih sebagai sampel. Dan juga tidak merepresentasikan populasi dan hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke populasi. Lingkupnya kecil.
Oke. Bagaimana sekarang perhitungan besar sampel? Untuk perhitungan besar sampel, jenis perhitungan harus sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data. Kita lihat estimasi. Kalau estimasi berarti masih perkiraan ya. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata dan proporsi, kemudian presisi mutlak dan presisi relatif. Nah, tapi di sini berarti harus kita lakukan juga uji. Apa pengujiannya? Pengujiannya untuk hipotesis ini adalah kita harus melakukan uji beda rata-rata atau beda proporsi sesuai dengan estimasinya. Ketika kita mengestimasi rata-rata, maka ujinya uji beda rata-rata. Ketika kita melakukan suatu estimasi untuk proporsi, maka kita lakukan uji hipotesisnya beda proporsi. Ya. Kemudian di sini untuk estimasi populasi terbatas. Ya. Populasi bisa juga tidak terbatas. Karena kita akan hanya mencari perkiraan. Oke. Berikutnya, perhitungan besar sampel. Sampel hanya bisa dihitung jika ada informasi awal tentang hal yang diteliti dan populasinya. Secara umum, perhitungan besar sampel dapat dibagi menurut tujuan penelitian, yaitu estimasi parameter populasi dan uji hipotesis. Kemudian, dalam perhitungan besar sampel juga akan memperkirakan adanya kesalahan yang sering terjadi. Selalu menganggap penelitian sebagai estimasi parameter, padahal sebenarnya uji hipotesis. Tujuan uji hipotesis, kita akan melakukan pengujian beda proporsi, beda rata-rata. Di mana di dalam hal beda rata-rata, kita akan melihat juga adanya beda rata-rata independen dan beda rata-rata dependen. Kita lihat juga di sini perhitungan besar sampel untuk uji hipotesis. Untuk uji beda proporsi, kita menggunakan rumus yang di atas ini, yang saya beri warna hijau. Untuk uji beda rata-rata independen, saya beri yang tengah, saya beri warna biru muda. Kemudian untuk uji beda rata-rata PAL, saya ini yang paling bawah dengan warna kuning. Oke ya. Nanti Anda bisa mencoba untuk pengambilan sampel ini dengan rumusan seperti ini ya. Oke, untuk uji hipotesis beda proporsi. Dengan rumus ya, Anda bisa lihat di sini rumusnya. Ya, di mana di sini N itu adalah sama dengan, kita lihat ada Z untuk 1 min alfa per 2. Karena di sini nanti tergantung dari kita mengambil kesepakatan kita menggunakan uji satu pihak atau dua pihak ya. Nah, kemudian di sini ada dikalikan dengan akar dari 2 kali P rata-rata yang dikalikan 1 min P rata-rata ditambah Z 1 min beta dikalikan akar dari P1 kali 1 min P1 ditambah P2 kali 1 min P2. Nah, semuanya ini dipangkatkan 2, kemudian dibagi P1 min P2 yang dipangkatkan 2. Nah, N di sini adalah besarnya sampel, Z1 min alfa per 2,
adalah nilai Z pada derajat kepercayaan 1 min alfa per 2 atau batas kemaknaan untuk A-nya. Z1 min per 2 ini kita bisa mendapatkan dengan angka sesuai yang ada di tabel. Ya, misalnya di sini untuk derajat kepercayaan 90, 95, 99%, ya. Nah, ada 1,64, 1,96, ada 2,58 ya. Nah, ini adalah sesuai dengan yang kita bisa lihat dalam tabel. Z1 min B ada nilai Z pada kekuatan uji power 1 min B. Kemudian Z1B di sini kita bisa mengisi dengan 0,84, 1,28, 1,64, 2,33 dan sebagainya. Itu adalah untuk kekuatan uji untuk 80, 90, 95, 99% ya. Nah, kemudian P di sini adalah P1 plus P2 dibagi 2 ya, karena di sini adalah P rata-rata ya. Kemudian P1 itu perkiraan proporsi pada kelompok 1 dan P2 itu perkiraan proporsi pada kelompok 2. Kemudian kita lihat tabel interval kepercayaan dan powernya. Z1 min alfa per 2. Ini adalah tingkat kepercayaan. Kita bisa ambil 90%. Kita ambil 95% dan 99%. Ya. Untuk power juga kita bisa ambil 80%, 90%, 95%, 99%. Jadi ini tergantung dari kesepakatan kita terhadap suatu penelitian yang kita ambil ya. Nah, kemudian bagi peneliti bisa dapat P1 dan P2 dari mana? Nah, kita gunakan tabel ya. Untuk tabel 2 kali 2 penelitian terdahulu. Nah, karena biasanya kan kita kalau mau meneliti kan sudah punya penelitian sebelumnya bisa yang menjadi referensi. Nah, ini kita bisa mengambil sebab keluarannya bagaimana, totalnya bagaimana, ya kan? Nah, di sini kita akan bisa menggunakan suatu tabel yang dahulu ya. Kalau belum ada bagaimana, kita bisa mengambil referensi dari penelitian yang sejenis. Nah, di sini P1 kita bisa ambil A per A plus B. P2-nya bisa ambil C per C plus D. Jadi, kita lihat referensi dari penelitian sebelumnya. Kita ambil kasus. Misalnya di sini kasus pertama. Kasus pertama adalah seorang peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji hipotesis bahwa ada hubungan antara usia dengan kejadian prediabetes. Hasil penelitian terdahulu diketahui proporsi prediabetes pada usia lebih besar dari 45 tahun adalah 37% dan proporsi prediabetes pada usia di bawah 45 tahun ada 19%. Nah, berapa besar sampel yang diperlukan jika peneliti ingin derajat kepercayaannya 95% dan kekuatan ujinya 80%. Kita bisa ambil contohnya. Penelitian terdahulu kita bisa ambil dari misalnya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya. Ini misalnya kita ambil di sini lebih besar dari 45 dari N17 sampel 17 kita dapatkan 37%. Ya, untuk yang tidak dengan N28 ternyata kita dapatkan 62,2%. Jadi total N yang kita gunakan adalah 45. Ya, kemudian
Yang lebih kecil dari 45%, N-nya 15 untuk ya, dan yang untuk yang tidak ada 62. Jadi keseluruhannya adalah 77 ya. Totalnya di sini untuk yang pilih ya ada 32, yang pilih tidak ada 90, totalnya 122. P-value yang kita dapatkan dalam suatu penelitian yang sudah ada dalam terdahulunya adalah 0,045. Dan dalam hal ini kita akan menggunakan 95%, yaitu pada posisi kita 2,510 ya, yaitu pada 1,099 sampai dengan 5,728. Nah, kita lihat di sini P1 adalah 17/45, P2-nya adalah 15/77. Nah, di sini melakukan penelitian hubungan antara umur dengan kejadian prediabetes. P1 proporsi prediabetes pada usia di atas 45 tahun, P2 pada usia di bawah 45 tahun. Lalu bagaimana hipotesis yang akan kita lakukan? Hipotesis penelitiannya kita bisa menggunakan hipotesis beda proporsi. Ada hubungan antara usia dengan kejadian prediabetes. Misalnya seperti ini. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara usia dengan prediabetes menggunakan desain cross section. Nah, diketahui sekarang bahwa proporsi prediabetesnya tadi yang di atas 45 tahun itu adalah 37%, yang di bawah 45 tahun adalah 19%, itu sebagai P1 dan P2. Derajat kemaknaan 95%, Z alfanya pada posisi 1,96. Kekuatan uji yang kita gunakan 80% dengan Z betanya 0,84. P-nya ini 0,37 ditambah 0,19 dibagi 2 adalah pada posisi 0,28. Dalam hal ini kita ambil pada contoh P1 dikurangi P2 adalah 18%. Beda minimal proporsi prediabetes yang dianggap bermakna antara usia lebih besar dari 45 tahun, plus usia di bawah 45 tahun adalah 28%. Jika nantinya setelah data terkumpul beda prediabetes sebesar 28% atau lebih pada N sampel yang diambil, maka hasil uji statistik akan signifikan. Jika nantinya setelah data terkumpul beda prediabetes kurang dari 28% pada N sampel yang kita ambil, maka hasil uji statistik akan tidak signifikan. Contoh perhitungan besar sampelnya, karena P1 0,37, P2 0,19, dan P rata-ratanya 0,28. Z untuk alfa per 2-nya 1,96 dan Z betanya 0,84, maka kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Nah, ternyata nilainya N-nya adalah 95,86 per kelompok. Berarti sampel yang dibutuhkan 95,86 responden. Usia di bawah 45 tahun dan 95,86 responden untuk usia di atas 45 tahun. Totalnya 191,72 responden. Nah, karena responden ini adalah biasanya yang kita ambil karena ini adalah untuk melihat melihat bagaimana prediabetes, maka mungkin kan nilainya koma, jadi kita bisa mengambil sampelnya itu sebanyak 96. Karena kalau orang kan nggak ada yang koma-komaan ya. Nah, jadi kita bisa mengambil suatu nilai genap 9,6, 9,6.
Jadi nanti secara total kita bisa dapatkan di sini berarti sekitar 192 ya untuk responden keseluruhannya. Oke, berikutnya adalah kasus kedua. Kasus kedua, seorang peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji hipotesis bahwa ada perbedaan HB ibu hamil yang diberi makanan tambahan ke lakai dan bumil yang tidak diberi makanan tambahan ke lakai. Hasil penelitian terdahulu diketahui rata-rata HB-nya 15 untuk bumil yang diberi terapi jus 9,12 dengan standar deviasi 0,47 dan bumil yang tidak diberi jus 8,68 dengan standar deviasi 0,44. Jika penelitian menginginkan derajat kepercayaan 95% dan kekuatan uji 90%, berapa besar sampel yang diperlukan? Nah, hipotesis penelitiannya kita gunakan adalah beda rata-rata independen. Ada perbedaan antara rata-rata HB antara ibu hamil yang diberi makanan tambahan ke lakai dan ibu hamil yang tidak diberi makanan tambahan ke lakai. Bagaimana besar sampelnya? Besar sampelnya yang akan kita lakukan adalah dengan rumus untuk besar sampel uji hipotesis beda rata-rata independen, yaitu dengan rumus ini. Ini untuk N-nya dan ini untuk standar deviasinya. Ya. Untuk variannya ya, ini rumus varian. Nah, di mana di sini kita akan menggunakan Z untuk 1 min alfa per 2, yaitu tingkat kepercayaannya berapa yang akan kita komitmenkan dengan penelitian itu. Z1 min betanya berapa untuk uji powernya. Nah, mu-nya estimasi rata-ratanya untuk kelompok 1, estimasi untuk kelompok 2, sigma atau sigma kuadrat, yang di sini adalah varian gabungan ya, yang di dalamnya ada S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Nah, masing-masing yaitu varian pada kelompok 1 dan kelompok 2. Ini adalah rumusnya. Kemudian yang akan kita lakukan sekarang bagaimana langkah awalnya. Langkah awalnya yang akan kita bahas seperti biasa, cari referensi penelitian terdahulu. Nah, kemudian kita hitung varian gabungannya, atas di sini adalah sigma kuadrat. Kemudian kita substitusi ke rumus. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Ingat, beda rata-rata antara dua kelompok. Bisa saja kelompok diberi dan tidak diberi. Kelompok laki-laki dan perempuan. Kelompok usia A dan usia B. Ibu bekerja dan tidak bekerja. Jadi harus jelas kita menggunakan kelompok apa, ya. Karena di sini adalah uji beda. Berarti harus jelas apa yang akan membedakan dari dua kelompok yang ada, ya. Dalam hal ini di sini kita menggunakan penelitian terdahulu, di mana meneliti tentang HB ibu hamil juga tetapi dengan terapi jus tomat, ya, jus tomat bayam. Ada kelompok ibu yang diberi dan tidak diberi. Nah, jadi untuk referensi kita bisa menggunakan apa yang setipe atau penelitian yang hampir sama gitu, hampir. Jadi atau sejenis ya. Nah, di sini kita lihat bahwa rata-rata diberikan eksperimen ya, di mana kita akan melihat rata-rata kadar hemoglobin sesudah diberikan intervensi pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Di sini kita bagaimana kadar hemoglobin pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Bagaimana jumlahnya, rata-ratanya, dan simpangan bakunya atau standar deviasinya. Kemudian
kita masuk pada rumusannya dengan menghitung. Nah, untuk menghitung kita lihat di sini untuk varian kita masukkan ke rumus variannya dan hasilnya adalah 0,205. Ya. Nah, dengan hasil ini kita bisa mencari berapa nilai N. Jadi nilai varian yang sudah didapat, kita bisa mencari nilai N-nya bagaimana. Nah, jadi di sini Bumil akan diberikan terapi, yang diberi terapi itu means-nya 9,12 dan deviasi standarnya adalah 0,47. Kemudian Bumil yang tidak diberi terapi rata-ratanya 8,68 dan standar deviasinya 0,44. Derajat kemaknaannya 95% dengan alfa pada posisi 1,96. Kekuatan ujinya 90% dengan betanya Z betanya adalah 1,28. Varian gabungan yang didapat tadi adalah 0,205. Nah, hasilnya kita substitusikan. Masukkan ke rumus, ya. Rumus untuk N besar. Berapa besar N-nya? Didapatnya 22,6. Nggak mungkin kan kalau manusia dibagi jadi 22,6. Jadi, tangkapkan menjadi 23. Jadi, Bumil, jadi untuk mengetahui efek makanan tambahan kelakai pada Bumil dibutuhkan sampel 23 Bumil yang diberi kelakai dan yang tidak diberi kelakai. Ya. Untuk kasus ketiga, seorang peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji hipotesis bahwa ada perbedaan Hb Bumil sebelum diberi makanan kelakai, sebelum diberi makanan tambahan kelakai dan setelah diberi makanan kelakai. Hasil penelitian terdahulu diketahui min Hb-nya 15 Bumil sebelum diberi terapi jus, ya. Kemudian dengan Bumil yang telah diberi terapi jus rata-ratanya 8,68 dengan ST 0,44 dan kekuatan ujinya 95%. Berapa besar sampel yang dibutuhkan? Nah, kita lihat sekarang besar yang akan kita pakai apa untuk uji hipotesis beda rata-rata? Karena ini adalah berpasangan sebelum dan sesudah, maka kita menggunakan uji rata-rata berpasangan atau pi dengan rumus ini. Nah, Anda bisa lihat rumusnya dan keterangan dari rumusnya, ya. Dimana di sini kita akan memperhitungkan juga mu-nya, perkiraan rata-rata sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Nah, didapat dari penelitian terdahulu atau penelitian awal, ya. Nah, berikutnya adalah langkah awalnya. Langkah awal seperti biasa kita cari referensi penelitian terdahulu yang sejenis. Hitung varian gabungannya, kemudian substitusikan ke rumusnya. Contoh penelitian yang terdahulunya adalah sebelum terapi adalah sekian, ya. Setelah terapi sekian. Kita lihat di sini. Nah, ini tabel untuk data terdahulunya. Kemudian menghitung varian gabungan sebelum dan sesudah. Sigma kuadrat kita gunakan rumusnya, ya. Ini adalah rumus varian. Sehingga kita menghasilkan hasilnya adalah 0,205. Dan kemudian kita substitusikan ke N. N-nya adalah rumusnya seperti ini. Dengan apa yang diketahui, ini adalah data dari penelitian sebelumnya. Maka kita substitusikan. Sehingga kita dapatkan nilai N-nya adalah 13,94. Atau kita genapkan menjadi
14. Jadi ada 14 orang bumil yang akan menjadi sampling untuk menguji efek makanan kelelawar terhadap Hb bumil diperlukan sampai bumil, ya. Di sini untuk sebelum dan sesudahnya adalah 14 sampel bumil. Nah, berarti di sini catatannya bahwa untuk dapat berubah atau diganti sesuai dengan keinginan peneliti, kita ingin mengubah berapa adalah di μ1 dan μ2 ini. Jadi catatannya akan ada di sini, ya. Oke, sampai sini dulu materi tentang sampel, tentang berapa besar sampel yang kita butuhkan. Nah, yang selanjutnya nanti sampel ini harus kita uji, harus kita buat hipotesisnya, harus kita uji hipotesisnya, ya. Nah, sesuai dengan yang sudah kemarin kita pelajari, bagaimana apa itu hipotesis. Nah, sampai di sini dulu, semoga manfaat, ya. Nah, di akhir nanti di PPT Anda ada beberapa soal-soal yang bisa Anda kerjakan. Di sini ada tugas-tugasnya. Ya, yaitu tugas-tugas untuk Anda bisa mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dipelajari. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.